Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali pada tema 8, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada subtema 4 ini kita akan mempelajari tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran pertama, coba diperhatikan dulu gambar yang tertera pada slide. Ini ya. Nah, sekarang kita amati bersama ya. Sudah diamati? Nah, sekarang Ibu tanya, di sini ada gambar apa anak-anak? Iya, di sini ada gambar seorang ayah bersama putranya sedang berkendara. Kemudian gambar yang satunya, seorang ayah tersebut sedang membawa barang atau biasanya membawa paket ya. Nah, ketika berkendara, seorang ayah ini dan juga anaknya memakai pengaman kepala atau yang pada umumnya disebut helm. Nah, ini ya. Anak-anak bisa diamati bersama ya. Nah, jadi saat kita berada di jalan atau dalam perjalanan, itu sebaiknya berkendara harus menggunakan helm. Nah, mengapa kok itu harus dilakukan? Ayo, siapa yang tahu? Iya, karena dengan menggunakan helm, kita aman dari benda-benda kecil yang mengenai wajah saat berkendara dan sebagai pengaman saat terjadi kecelakaan maupun ranting-ranting di jalan. Namanya saja juga pengaman kepala ya anak-anak. Jadi melindungi bagian kepala karena kita berada di depan. Biasanya kan angin kencang. Ada barang-barang yang bisa masuk ke mata. Ya kan, benda-benda kecil. Misal hewan atau debu. Nah, kalau kita memakai helm, tentu akan aman kan ya? Nah, apalagi kalau sampai terjadi kecelakaan, itu akan sangat berguna melindungi kepala kita. Jadi tidak sampai terjadi cedera yang terlalu parah kalau kita memakai pengaman kepala. Jadi, hal seperti ini harus dilakukan oleh siapa saja. Pada saat berkendara harus menjaga keselamatan diri yaitu dengan memakai helm. Ayo membaca. Nah, pada halaman 160 ini ada sebuah dongeng berjudul Kisah Kera dan Ayam. Ibu bacakan dulu, nanti anak-anak di rumah juga harus membaca ya. Kisah Kera dan Ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua
memulai perjalanan sejak pagi. Tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya perpohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan semakin jauh. Mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah, itu adalah dongeng dari kisah kera dan ayam. Nah, dari dongeng kisah kera dan ayam tadi, coba kita jawab bersama-sama ya beberapa pertanyaan terkait dongeng tersebut. Pertanyaan pertama, apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Nah, tadi kan anak-anak sudah membaca juga. Kira-kira isi ceritanya apa sih dari kisah kera dan ayam itu? Iya, dongeng tersebut menceritakan tentang kera dan ayam yang tersesat di hutan dan diselamatkan oleh kepiting. Nah, itu jawaban yang tepat untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, karena kera dan ayam tidak tahu jalan. Maka mereka bingung mau pulang lewat mana kan? Akhirnya alhamdulillah ketemu dengan kepiting dan diselamatkan oleh kepiting. Pertanyaan ketiga. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Nah, ini pelajaran untuk anak-anak, termasuk juga ibu. Waktu kita akan berpergian melakukan perjalanan, hal yang pertama kita harus ketahui yaitu mengetahui jalan yang harus ditempuh. Tujuannya apa? Supaya tidak tersesat. Kalau memang kita sudah mengetahui tapi masih tersesat, nah itu bisa kita menanyakan kepada orang lain. Nah itu ya anak-anak. Jadi ketika mau berpergian, anak-anak harus tahu jalan dulu. Nah kalau memang di sana sudah kebingungan, alangkah baiknya jika tanya kepada warga setempat supaya tidak tersesat. Ayo mengamati. Bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Nah, ini contohnya. Ini adalah kalimat dari cuplikan kisah kera dan ayam. Yang pertama, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Nah, berhubung ini kata kalimat yang diucapkan oleh seseorang, kalau di sini oleh kera, maka
kalimat tersebut diawali dengan tanda petik. Nah, awal kalimat jangan lupa tetap harus memakai huruf kapital. Contoh yang kedua, Kera kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Nah, itu kata si ayam. Maka kalimat tersebut diawali dengan tanda petik. Diakhiri pula dengan tanda petik. Contoh yang ketiga. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Nah, di sini kata si kera kan mana jalan keluarnya mungkin ke arah sana. Nah, itu dikasih juga tanda petik. Dan awal kalimat harus, setelah tanda petik juga menggunakan huruf kapital. Sampai sini paham anak-anak ya? Ayo berlatih. Nah, pada halaman 162 ini, anak-anak ditugaskan untuk menemukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Ada 5 soal yang harus anak-anak cari kesalahan pada penggunaan huruf kapital. Nanti silakan dibaca ya soalnya satu persatu. Sekarang, coba perbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya dengan benar. Tuliskan hasil perbaikanmu di bawah ini. Nah, nanti perbaikan dari kelima soal tadi ditulis pada halaman 163. Ibu bantu untuk menjawab 2 soal, selebihnya silakan dilanjutkan sendiri ya. Pada pertanyaan pertama, itu kalimatnya berbunyi, "Apa yang kamu lakukan, Udin?" kata ibu. Namun, pada penulisannya, di sini huruf A di awal kalimat atau setelah tanda petik itu tidak memakai huruf kapital. Maka, huruf A pada awal kalimat tersebut atau setelah tanda petik harus diganti dengan huruf kapital. Kemudian Udinnya tetap menggunakan huruf kapital karena itu menggunakan nama orang. Koma kata ibu jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Yang nomor 2. Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, karena di sini awal kalimat sudah menggunakan huruf kapital, maka huruf A pada kata ayah tetap. Kemudian huruf C setelah tanda petik itu harus menggunakan huruf kapital. Jangan lupa diberi tanda titik pada akhir kalimat. Untuk yang nomor 3 sampai nomor 5 silakan dilanjutkan ya. Ayo berkreasi. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar apa, Nana? Ya, ada gambar ayam ya. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini nanti anak-anak akan berkreasi kembali. Buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Nah, ini sudah ada bahannya, alatnya, sekaligus langkah kerja. Hiasan anak ayam, bahannya itu kertas warna, kertas gambar, dan lem. Alatnya pensil, gunting, spidol, atau krayon. Langkah kerjanya. Yang pertama, potong 4 buah bidang, 2,5 lingkaran besar dan sedang. 2 segitiga besar dan kecil. Langkah yang kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas. Letakkan di tengah agak ke bawah. Langkah ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang. Letakkan menempel terbalik. Yang keempat, tempelkan segitiga besar sebagai sayap. Tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Kelima,
Buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Mudah ya anak-anak ya? Nah, nanti silakan dipraktekkan. Untuk informasi pengumpulan tugasnya nanti dikirim lewat WA kelas. Ayo membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Nah, itu adalah cuplikan dari dongeng kisah kera dan ayamnya tadi ya. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan satu hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam satu minggu? Amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi, satu minggu ada 7 hari. Anak-anak tentu hafal ya. Aku tahu, satu minggu sama dengan 7 hari. Satu bulan ada 30 hari. Satu bulan 4 minggu. Nah, ini anak-anak harus hafal. Karena ini akan terus digunakan sampai nanti. Jadi, satu minggu ada 7 hari, satu bulan 30 hari, satu bulan 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Ayo berlatih. Nah, dari penjelasan pada slide sebelumnya, anak-anak kan sudah belajar tentang banyaknya hari dalam satu bulan, banyaknya hari dalam satu minggu. Sekarang coba kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. Ada 5 soal yang harus Ananda kerjakan. Ibu akan memberikan 2 contoh membantu menjawab nomor 1 dan nomor 2, selebihnya nanti dikerjakan sendiri ya. Nomor 1. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Nah, tadi kita tahu bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka 3 bulan itu sama dengan 30 hari dikali 3. Maka hasilnya 90 hari. Paham ya? Nomor 2. Ayah pergi ke luar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi ke luar kota? Sama dengan cara untuk nomor 1 ya. 1 bulan ada 30 hari, maka 2 bulan 30 hari dikali 2. Hasilnya berapa? 60 hari. Mudah kan? Untuk nomor 3 dan nomor 5, maaf, nomor 3 sampai nomor 5, silakan dilanjutkan sendiri ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang kedua. Ayo membaca. Setelah ini akan ada sebuah cerita dengan judul Pemuda Bersuling Ajaib. Kita baca bersama-sama ya. Dahulu kala, terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan.
Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengar terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya, semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Apa isi teks cerita di atas? Apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Nah, dari cerita sebelumnya anak-anak kan sudah membaca. Sekarang kita jawab 2 pertanyaan ini bersama-sama ya. Untuk pertanyaan pertama, isi teks cerita di atas kira-kira apa anak-anak? Iya, teks cerita di atas berisi tentang kisah pemuda bersuling ajaib. Jadi sulingnya itu ajaib. Kok bisa ajaib, Bu? Karena dari dia memainkan suling, kawanan tikus itu kan terhipnotis. Akhirnya tikus-tikus yang ada di kota Hamelin tadi hilang. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti pemuda yang menceburkan dirinya ke tengah sungai. Nah, tikus kan tidak bisa berenang. Pertanyaan kedua, kira-kira kesimpulannya apa, anak-anak? Ya, jadi dari teks pemuda bersuling ajaib tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebersihan itu sangat penting untuk dijaga, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kan? An-nadhofatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Maka kita harus tetap menjaga kebersihan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ayo berlatih. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang, coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita, di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Nah,
Di sini ada 5 kalimat yang harus anak-anak cari dari teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Kita kerjakan bersama ya. Untuk kalimat pertama, Bu Guru mengambil kalimat pada paragraf pertama, yaitu dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Nah, di sini ada penggunaan huruf kapital. Di mana saja? Ya, yang pertama itu di awal kalimat. Pada kata dahulu, huruf D-nya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian di kaki Bukit Malaga. Nah, Bukit Malaga kan sebuah nama tempat, maka juga menggunakan huruf kapital. Kalimat yang kedua, kota itu bernama Kota Hamelin. Nah, ini sama, awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian Hamelin adalah nama tempat, maka juga ditulis menggunakan huruf kapital. Kalimat yang ketiga, pemuda itu bernama Satria. Nah, nama orang jelas menggunakan huruf kapital. Yang kelima, mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. Nah, ini juga ada penerapan pada penggunaan huruf kapital. Di mana? Di awal kalimat pada kata mereka. Yang nomor 5, warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Nah, ini awal kalimat menggunakan huruf kapital, nama kotanya juga menggunakan huruf kapital. Anak-anak sudah paham semua ya? Nanti silakan disalin di buku temanya pada halaman 171. Ayo mengamati. Perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Nah, dari cuplikan teks tersebut, ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Kita jawab bersama-sama ya. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana sih tanggapan anak-anak? Ya, tentu anak-anak memiliki tanggapan sendiri-sendiri ya. Di sini Ibu memiliki pendapat yaitu teks tersebut mempunyai pesan yang bagus untuk semua orang agar kita selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nanti misalkan anak-anak memiliki jawaban sendiri, tidak apa-apa, ditulis pada halaman 172. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan tetap bersih? Nah, yang pertama itu pasti memperhatikan lingkungan sekitar dan menjaganya agar tetap bersih. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang merupakan hal yang paling penting. Anak-anak semuanya paham ya? Coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, ini ada 4 gambar ya anak-anak. 4 gambar kita diperintahkan untuk menyentang mana gambar yang merupakan menjaga kebersihan lingkungan. Kita amati bersama ya. Gambar yang pertama itu ada 2 orang anak laki-laki, sebut saja Edo dan Benny, bermain ayunan. Kira-kira itu merupakan kegiatan menjaga kebersihan apa enggak? Ya, bukan ya.
Karena itu kegiatan bermain. Nah, jadi gambar yang pertama itu bukan merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Gambar yang kedua itu ada gambar kerja bakti, ya kan? Nah, itu kerja bakti di pinggir sungai. Ada yang membersihkan rumput, ada yang mengumpulkan sampah. Nah, maka kira-kira itu termasuk kegiatan menjaga kebersihan lingkungan tidak? Ya, jelas ya. Jadi gambar yang kedua ini termasuk kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Gambar yang ketiga. Nah, ini Benny sedang membuang sampah pada tempatnya. Maka ini disebut kegiatan yang mencerminkan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, gambar yang keempat itu Benny terpeleset. Itu terpeleset kulit pisang ya, Nak ya? Nah, ini akibatnya kalau tidak membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya apa? Merugikan orang lain. Benny terjatuh karena terpeleset oleh kulit pisang. Jadi, untuk gambar yang keempat, bukan merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Paham anak-anak? Ayo mengamati. Amati kembali gambar berikut. Nah, ini ada sebuah gambar yang anak-anak. Coba kita amati dulu. Ini gambar apa kira-kira? Ya, gambar sebuah kegiatan kerja bakti. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Nah, coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Nah, ini ada sebuah tabel anak-anak, yaitu tabel tentang sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Kita kerjakan bersama ya. Pada tabel sudah terisi di nomor 1, yaitu sikap yang dimiliki Udin itu adalah saling menghargai. Nah, kenapa Bu kok saling menghargai? Karena dalam sebuah kerja bakti itu tidak hanya laki-laki saja, tapi mereka juga ada perempuan. Kemudian yang kedua kira-kira apa, Nana? Iya, gotong royong. Jadi mereka saling bahu-membahu membantu untuk menyelesaikan kerja bakti tersebut. Jadi tidak ada yang diam. Kalau misalkan temannya itu bekerja, mungkin menyapu, maka kita bisa melakukan hal yang lain. Yang ketiga, kira-kira apa? Suka menolong. Nah, dalam sebuah kerja bakti itu, mereka kan saling bahu-membahu. Ada yang membantu mengambil sampah, yang satunya menyapu. Nah, itu ya. Nah, anak bisa mengamati ya pada gambar. Untuk yang nomor 4 sampai yang nomor 6, silakan dilanjutkan ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang ketiga. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan. Nah, ini ada sebuah gambar di mana isinya tentang percakapan ayah dengan Udin. Ayah, hati-hati dengan tasnya ya nak. Pegang baik-baik, jangan sampai hilang. Udin menjawab, iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik.
Nah, sekarang ayo kita jawab beberapa pertanyaan. Apa isi teks percakapan di atas? Menurutmu, apakah sikap Udin sudah benar? Mengapa kita harus menjaga barang bawaan dengan baik? Apa yang terjadi jika tidak menjaga barang bawaan dengan baik? Nah, kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan pertama, tadi isinya tentang apa, Nak? Ya, tentang teks percakapan yang berisi menjaga keselamatan diri di perjalanan ketika menggunakan kereta api. Nah, di situ isinya yaitu menjaga keselamatan. Keselamatan apa? Yaitu barang bawaan. Apa yang dibawa Udin? Yaitu tas. Pertanyaan kedua, kira-kira sikap Udin sudah benar nggak? Iya, sudah benar karena dia menjaga barang bawaannya dengan baik. Supaya apa sih, Nak? Supaya tidak sampai hilang. Yang ketiga, mengapa sih kita harus menjaga barang bawaan? Nah, ini yang pasti untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti pencurian atau sampai barangnya tertinggal. Kan banyak tuh kejadian ketika kita berada di kendaraan, tiba-tiba barang bawaan kita hilang. Kalau nggak gitu, ketinggalan. Dan kendaraannya sudah jalan. Nah, makanya kita harus hati-hati. Pertanyaan keempat, kira-kira apa yang akan terjadi bila kita tidak menjaga barang kita sendiri? Maka keselamatan diri kita tidak terjaga. Barang bawaan bisa saja tertinggal atau dicuri apabila tidak dijaga dengan baik. Sampai sini anak-anak paham ya? Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga keselamatan di kereta api. Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket. Yang kedua, perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. 3. Apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. 4. Gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. 5. Jagalah barang bawaan dengan baik. 6. Jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Nah, nanti silakan dibaca ulang ya. Nah, dari teks sebelumnya ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, apa isi teks di atas? Apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama. Untuk jawaban pertanyaan pertama, teks di atas berisi apa anak-anak? Ya, tentang cara-cara menjaga keselamatan di kereta api. Jadi, pada slide sebelumnya itu ada beberapa cara ketika kita berada di kereta api, cara menjaga keselamatan. Nah, itu perlu dipraktekkan ya anak-anak. Jadi sewaktu-waktu anak-anak melakukan perjalanan menggunakan kereta api, maka cara-cara untuk menjaga keselamatan itu harus dipraktikkan. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa? Iya,
menjaga keselamatan itu dimulai dari diri sendiri dan juga berguna untuk diri sendiri. Contohnya seperti tadi, Udin kan membawa tas, maka tasnya itu harus dijaga dengan baik supaya tidak sampai hilang. Sampai sini anak-anak paham ya? Ayo mengamati. Amatilah jadwal keberangkatan kereta api berikut dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Nah, ini ada tabel jadwal keberangkatan kereta api. Mulai dari hari Senin sampai Minggu, kemudian juga tertera pukul. Pukulnya sama ya, jam 6 semua. Ayo menulis. Nah, pada halaman 179 ini, anak-anak diperintahkan untuk membuat kalimat. Tulislah 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api di atas. Perhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Nah, pada slide sebelumnya sudah ditampilkan sebuah tabel yaitu jadwal keberangkatan kereta api. Mulai hari Senin hingga hari Minggu. Pukulnya sama yaitu 6 pagi. Nah, setelah ini anak-anak membuat kalimat berdasarkan tabel tersebut. Ibu akan membantu mengerjakan 2 nomor dan selebihnya silakan dilanjutkan. Contoh yang pertama, kereta tujuan Yogyakarta pada hari Senin berangkat pada pukul 6 pagi. Nah, di sini selain penggunaan tanda titik, anak-anak juga tetap harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Coba diperhatikan bersama-sama, pada awal kalimat kan harus menggunakan huruf kapital. Itu pada kata keretanya huruf K menggunakan huruf kapital. Kemudian nama tempat juga gitu. Kota Yogyakarta huruf Y-nya menggunakan huruf kapital. Nama hari juga menggunakan huruf kapital. Nah, tanda titik tadi fungsinya yaitu memisahkan waktu. Maka pada pukul 6 pagi diberi tanda titik 06.00. Dan jangan lupa di akhir kalimat juga harus menggunakan tanda titik. Untuk contoh yang kedua, jadwal keberangkatan kereta dari hari Senin hingga Minggu di jam yang sama yaitu pukul 6 pagi. Nah, ini sama seperti contoh yang pertama ya. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, nama hari menggunakan huruf kapital, tanda titik digunakan pada pemisah waktu, dan akhir kalimat. Untuk yang nomor 3 sampai nomor 5, silakan dilanjutkan sendiri ya. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Kereta api berangkat setiap hari. Nah, itu ujar Denny. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 bulan? Banyak hari dalam 1 bulan, rata-rata itu ada 30 hari. Jadi kereta api berangkat 30 kali dalam 1 bulan. Ayo berlatih. Nah, pada halaman 180 ini anak-anak diperintahkan untuk menjawab soal-soal terkait nama terkait hari dan bulan. Nah, ini ada 5 soal. Nanti Ibu bantu menjawab 2 soal. Yang pertama, kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 60 hari. Berapa bulankah lama kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan? Nah, caranya seperti ini. Perlu diingat, 1 bulan ada berapa hari anak-anak? 30 hari. Maka 60 hari itu ada berapa bulan? Nah, di sini ada 2 bulan.
Dari mana, Bu? Dari 60 dibagi 30. Maka hasilnya 2. Jadi 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Paham? Soal yang kedua. Uji coba kenaikan harga tiket kereta api dilakukan selama 90 hari. Berapa bulankah uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan? Sama seperti cara yang pertama, 1 bulan ada 30 hari. Maka 90 hari ada berapa bulan? 90 dibagi 30. Hasilnya 3. Jadi 90 hari sama dengan 3 bulan. Paham? Untuk yang nomor 3 sampai nomor 5, silakan dilanjutkan sendiri ya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Gambar lokomotif kereta api dapat dibuat dalam bentuk hiasan. Namanya hiasan kereta api. Nah, masih ingat pada pembelajaran sebelumnya? Nah, kalau pembelajaran sebelumnya itu berkreasi membuat hiasan anak ayam ya. Sekarang kita berkreasi membuat hiasan kereta api. Nah, di sini ada bahan, alat, dan juga langkah kerja. Hiasan kereta api bahannya kertas origami, kertas gambar, lem. Alatnya pensil, penggaris, gunting. Langkah kerjanya, yang pertama potonglah sejumlah kertas warna-warni. Buatlah 4 persegi merah besar. Buatlah sebuah persegi kecil warna putih. Buat sebuah persegi kecil warna merah. Buat 2 lingkaran hijau besar. Buat 4 lingkaran hijau muda kecil. Buat sebuah segitiga hijau. Buat juga sebuah setengah lingkaran kecil berwarna merah. 2. Potong salah satu persegi besar, kemudian potong menjadi 2 bagian sama besar. Ketiga, tempelkan 3 persegi yang lain. Tempelkan di kertas gambar seperti ini. 4. Tempelkan potongan persegi pertama tadi di ujung kiri. Ini menjadi tempat masinis. Tempelkan persegi kecil warna merah di dekat ujung kanan. Ini menjadi cerobong kereta api. 5. Tempelkan 4 lingkarannya, 2 lingkaran besar di kiri, 2 lingkaran kecil di kanan. Ini menjadi roda-roda kereta. 6. Tempelkan lingkaran kecil di tengah lingkaran besar. Tempelkan segitiga sebagai ujung depan kereta. 7. Tempelkan setengah lingkaran di ujung kanan. Ini menjadi lampu kereta. Tempelkan persegi kecil warna putih. Ini menjadi jendela masinis. Tambahkan juga asap keretanya. Mudah ya anak-anak? Nah, tugas ayo berkreasi ini boleh dipilih salah satu ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran pertama kan ada berkreasi membuat hiasan anak ayam. Sedangkan pada pembelajaran ini membuat hiasan kereta api. Nah, anak-anak boleh memilih salah satu. Mau buat hiasan anak ayam atau membuat hiasan kereta api. Anak-anak bebas memilih. Nanti kalau seumpama menemukan kesulitan, anak-anak bisa bertanya orang tua di rumah atau WA pribadi kepada guru, ya. Untuk pengumpulan tugas diinformasikan lewat WA kelas. Baik, selamat berkreasi. Semangat! Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Semoga anak-anak bisa menerima penjelasan Ibu dengan baik
dan bisa mengerjakan semua tugas dengan benar dan tepat. Baik, kita berdoa bersama dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.